Perkenalkan, kami dari semester 4 kelas karyawan B di sini akan membuat percobaan, yaitu membuat kolorasi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum memulai, kita siapkan dulu alat dan bahan. Di sini ada abu, ada telur bebek, wadah, garam, amplas, dan baskom. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci telur hingga benar-benar bersih dari kotoran yang menempel. Karena jika telur masih kotor, maka kotoran tersebut dapat menjadi penghalang bagi garam untuk meresap nih ke dalam pori-pori kulit telur, sehingga proses pengasinan menjadi kurang maksimal dan hasilnya tidak merata. Setelah telur bersih, langkah berikutnya adalah mengamplas permukaan kulit telur secara perlahan menggunakan amplas halus ya, yang bertujuan yaitu untuk membuka pori-pori pada kulit telur tanpa merusaknya. Karena dengan pori-pori yang lebih terbuka, garam akan lebih mudah masuk ke dalam telur sehingga rasa asin dapat terbentuk dengan lebih sempurna. Selanjutnya, kita membuat campuran abu dan garam dengan cara menuangkan abu ke dalam wadah, kemudian menambahkan garam ke dalamnya. Karena abu di sini berfungsi sebagai media yang dapat membantu menempelkan garam pada seluruh permukaan telur, sekaligus menjaga agar garam tidak mudah lepas selama proses penyimpanan. Setelah campuran merata, tambahkan air secukupnya ke dalam campuran abu dan garam tersebut. Lalu aduk hingga merata sampai membentuk tekstur seperti pasta yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Karena tekstur yang pas akan memudahkan campuran tersebut untuk menempel dengan baik pada telur, sehingga proses pengasinan dapat berlangsung secara optimal. Setelah campuran siap, baluri seluruh permukaan telur dengan campuran abu dan garam tersebut hingga tertutup secara merata ya, tanpa ada bagian yang terlewat. Karena pelapisnya yang tidak merata dapat menyebabkan rasa asin pada telur menjadi tidak seimbang, di mana ada bagian yang terlalu asin dan ada bagian yang kurang asin. Nah, setelah semua telur terbaluri dengan baik, masukkan telur ke dalam wadah yang bersih, kemudian tutup rapat. Karena ternyata kondisi wadah yang tertutup akan sangat membantu menjaga kelembapan dan kestabilan lingkungan selama proses pengasinan berlangsung, sehingga garam dapat meresap secara perlahan namun efektif ke dalam telur. Kemudian diamkan telur selama kurang lebih 1 minggu, karena dalam rentang waktu tersebut terjadi proses difusi, yaitu perpindahan garam dari luar ke dalam telur melalui pori-pori kulit telur, sehingga rasa asin akan terbentuk secara alami dan merata tanpa merusak struktur telur. Setelah waktu penyimpanan selesai, keluarkan telur dari wadah, kemudian cuci kembali hingga bersih untuk menghilangkan sisa-sisa abu yang masih menempel pada permukaan telur. Karena jika tidak dibersihkan dengan baik, maka abu dapat mempengaruhi kebersihan dan kualitas telur saat akan dimasak. Langkah terakhir adalah merebus telur dengan cara memasukkan telur ke dalam panci yang berisi air, lalu nyalakan kompor dan rebus selama kurang lebih 25 menit. Karena proses perebusan ini bertujuan untuk mematangkan telur sekaligus mengunci rasa asin yang telah meresap ke dalamnya, sehingga telur asin siap untuk dikonsumsi dengan rasa yang gurih dan lezat. Nah, setelah semua tahapan selesai dilakukan dengan baik dan benar, telur asin pun siap disajikan dan dinikmati. Karena seluruh proses yang dilakukan tadi ternyata memastikan bahwa rasa, tekstur, dan kualitas telur menjadi optimal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara teliti, kita tidak hanya berhasil membuat telur asin, tetapi juga memahami alasan dibalik setiap prosesnya. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Sekian dari kami, semoga video tutorial ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Just do anything what you want. Just don't care what people say to you. That's your life, not their life. Break the rules. You are stronger than you know. Don't ever wish to ever
everyone.